Dan pendekatan yang dipakai di sini adalah transformatif. Transformatif berarti bahwa segala aktivitas agenda pembangunan itu harus mengarah kepada perubahan yang baik, perubahan yang signifikan dan universal. Semua harus merasakan perubahan itu dan menikmatinya. Dengan moto tadi, leave no one behind. Jangan tinggalkan seorang pun di belakang. Kalau bahasa SPD, put the last first. Put the last first. Tempatkan orang yang paling akhir itu yang pertama. Ya. Jadi baik sejalan ya. Leave no one behind and put the last first. Saya rasa ini cocok. Dan ini adalah prinsip keadilan. Karena itu, dalam mengimplementasikan agenda 2030 ini, beberapa hal ini perlu diperhatikan. Ya. Pertama, semua harus berkomitmen terhadap suatu pendekatan universal. Tidak boleh ada negara yang atur sendiri-sendiri. Sudah punya komitmen untuk tanda tangan 17 tujuan ini, maka harus dilaksanakan bersama. Komitmen bersama. Ya. Yang kedua, semua perlu mengintegrasikan keberlanjutan dalam aktivitas sambil menyadari impak-impak ekonomis. Ya. Jadi integrasikan keberlanjutan. Jangan melakukan tindakan yang akhirnya selesai hanya pada satu periode. Ya. Entah itu bupati atau siapa saja gubernur melakukan satu tindakan seperti misalnya eksploitasi tambang. Apakah itu berkelanjutan atau tidak? Ya, itu harus dipikirkan karena aspek ini harus diperhitungkan impaknya untuk generasi berikut. Yang ketiga, perlu menjawab masalah ketidakmerataan yang masih terjadi di banyak wilayah. Kesenjangan antara desa dan kota. Ya. Saya sendiri kalau ke kampung itu selalu mengeluh, makanya saya malas mau kunjungi orang tua. Aspal setengah-setengah, hanya 2 kilo, lalu jalan sudah penuh dengan batu dan apa semua itu. China yang paling depan untuk menolak itu. Ya. Nah, tapi kalau ada kompak tadi, kesepakatan global, apapun mereka terpaksa harus tunduk pada itu. Ya. Baik. Nah, untuk bisa melaksanakan SDGs ini memang harus ada mobilisasi cara-cara pelaksanaan SDGs dan tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama. Ya. Nah, untuk itu harus ada perencanaan pendanaan. Di PBB ada komite yang disebut Financing for Development, komite untuk pendanaan pembangunan. Jadi di situ ada juga Bank Dunia, ada IMF, tapi juga lembaga-lembaga lain yang berkomitmen untuk membantu pendanaan. Nah, kita masyarakat sipil juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi kalau mereka bertemu di Washington DC, kita diundang juga untuk ambil bagian dalam hal itu. Ya. Yang kedua, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan inovasi. Saya rasa ini tidak mungkin kita bisa hidup tanpa teknologi, ilmu pengetahuan dan inovasi saat ini. Ya, karena itu yang memungkinkan kita bisa maju. Ya. Dan yang ketiga, investasi pada peningkatan kapasitas. Lanjutan dari MDGs, memang kita lihat ada perkembangan. Ya. Baik, kita lihat catatan berdasarkan laporan dari PBB itu tahun 2021 mengenai keadaan sampai tahun 2020. Ya. Nah, diperkirakan 71 juta orang akan didorong kembali ke dalam kemiskinan ekstrim tahun 2020. Jadi ya sudah lewat ini ya, akibat dari COVID. Ya. Kenaikan pertama dalam kemiskinan global sejak tahun 1998. Ya. Kita juga alami krisis tahun 98, itu titik yang cukup parah juga tahun 98. Kehilangan pendapatan, perlindungan sosial yang terbatas, dan kenaikan harga berarti bahkan mereka yang sebelumnya aman dapat menemukan diri mereka dalam resiko kemiskinan dan kelaparan. Ya. Orang kehilangan pekerjaan gara-gara COVID. Jatuh miskin 71 juta orang. Setengah pengangguran dan pengangguran akibat krisis berarti sekitar 1,6 miliar pekerja yang sudah rentan di ekonomi informal, setengah dari angkatan kerja global mungkin terpengaruh secara signifikan
dengan pendapatan mereka diperkirakan turun 60% pada bulan pertama krisis COVID ini. Ya, turun 60%. Begitu dibilang tidak bisa lagi kerja, terutama negara yang pakai sistem lockdown, itu sangat terasa. Untung Jokowi bijaksana dalam hal itu. Dan anak-anak juga termasuk di antara mereka yang menanggung beban terberat dari dampak pandemi. Ya, kalau bapak tidak kerja lagi, mama harus pikir setengah mati, mana mau urus anak, mana mau urus dapur. Ya, itu terasa. Penutupan sekolah telah membuat 90% siswa di seluruh dunia, 1,57 miliar tidak bersekolah, dan menyebabkan lebih dari 370 anak kehilangan makanan sekolah yang mereka andalkan. Ya, karena kalau sekolah ditutup, ada makanan yang tersedia untuk mereka, ya mereka tidak bisa dapat lagi di sana. Ya. Yang kelima, kurangnya akses ke komputer dan internet di rumah berarti pembelajaran jarak jauh di luar jangkauan banyak orang. Saya rasakan di kampung, adik sepupu saya, anak orang kampung, tidak bisa urus itu. Dua anaknya sekolah, kalau anak sudah baku rebut HP, habislah tuh. Ya, ini. Sekitar 70 negara melaporkan gangguan sedang hingga parah atau penangguhan total layanan vaksinasi anak selama Maret sampai April 2020. Ya. Yang keenam, karena semakin banyak keluarga yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, anak-anak di komunitas miskin dan kurang beruntung memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk menjadi pekerja anak, menjadi anak yang nikah dini, juga menjadi anak yang diperdagangkan. Ya, anak yang diperdagangkan. Jadi, ya lihat-lihat gitu Pak anak ini, jangan sampai menjadi sasaran target. Ya. Laporan ini juga menunjukkan bahwa perubahan iklim masih terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Saya tidak tahu bagaimana kita ukur sekarang ini iklim terlalu panas ya. Saya terasa sekali, saya turun dari Ledlero, begitu masuk Batu Lemang yang tadinya agak sejuk karena ada pohon bambu, sudah mulai rasa terbakar kulit saya. Ya. Sementara itu, laporan PBB tahun 2021 memperlihatkan indeks capaian tiap negara dalam pelaksanaan SDGs tahun 2020. Jadi setelah 5 tahun ada pengukuran capaian SDGs itu dari semua negara. Silakan mengakses itu di ada websitenya di bawah, linknya. Ya. Hampir semua negara Eropa dalam ranking yang paling tinggi. Ya. Finlandia itu yang ranking nomor 1, kemudian ada itu Swedia nomor 2, Denmark nomor 3, dan selanjutnya hampir semua negara Eropa. Ya. Indonesia itu berada di peringkat ke-97. Ya. Ranking 97 dari total, dengan total skornya itu 66,34. Jadi Nepal lebih tinggi dari kita, 1 tingkat lebih tinggi dari kita. Arab Saudi 1 tingkat lebih rendah dari kita. Ya, ini menarik. Ya, karena mereka bergantung pada minyak. Begitu minyak anjlok, mereka juga ambruk. Ya, baik. Nah, ini 1-2 catatan yang berkaitan dengan pengukuran capaian SDGs. Kalau mau lihat lebih lengkap, silakan cek di link ini, ya. Ya, karena biasanya mereka selalu update di sana. Nah, tantangan terbesar bagi SDG saat ini adalah pandemi COVID-19. Targetnya kemiskinan tahun 2030 0, kosong, tidak ada lagi yang lapar. Tapi 70 juta orang itu terancam sampai tahun 2030 akan menjadi orang miskin ekstrim. Ya. Nah, memang ada data capaian, tapi kelihatan secara umum masih ada masalah gara-gara ini. Ya. Nah, selain mencari prioritas, jadi pilih kira-kira apa yang cocok dengan negara itu, tapi juga bisa mengembangkan, menambah sesuatu yang dianggap lebih relevan dengan konteks negara dan konteks desa. Ya. Dan saya rasa Indonesia menanggapi itu dengan menambah ini. Ya. Oke.
Baik. Nah, dengan mencakupan desa, saya pikir apa yang dikatakan oleh PBB, leave no one behind, itu sudah terpenuhi. Karena yang paling tertinggal itu seringkali orang-orang di desa. Ya. Jadi desa harus mengerti apa itu SDGs, mereka juga harus menjadi pelaku utama dari SDGs. Oke, kalau mau lihat dia punya linknya, lihat di bagian paling bawah itu. Ya. Baiklah, saya pikir untuk sementara jeda dulu, karena saya sudah 1 jam 1 jam. Saya tidak tahu mau minum dulu kok atau minum dulu ya. Kita minum dulu, lalu mungkin ada 1-2 pertanyaan. Sesudah itu baru kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga ini, secara spesifik bagaimana melihat SDGs itu dengan instrumen-instrumen HAM. Ini nanti saya kira penting sekali supaya kita tahu bagaimana kalau kita mengadvokasi itu SDGs dalam konteks pembangunan di daerah ataupun dalam konteks nasional.